Bab 439 Tanah Penahan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Kera Denoir. Bagian bawahnya jatuh dari perutku saat Regis melompat dari sisi dahan raksasa tempat kami berlari. Pepohonan yang lebih besar daripada katedral dan istana yang paling megah pun menjulang di sekeliling kami, cabang-cabangnya bersilangan satu sama lain dalam jaringan yang tidak dapat dipahami baik di atas maupun di bawah. Di bawahku, daging Regis mulai menggeliat. Punggungnya melebar dan bulunya mengeras menjadi duri. Api ungu dari surainya menjadi bergerigi, lebih padat, mencabik-cabikku dan menggambar garis darah di lengan bawahku. Sayap tumbuh dari punggungnya, menangkap momentum kami. Berada begitu dekat, kehancuran yang memancar darinya membuat tulangku sakit. Dua Skyrai berbelok untuk mengejar kami. Di sebelah kiri kita, aku menggonggong saat pancaran api jiwa melompat dari pedangku dan melukai daging binatang buas itu, meninggalkan bekas luka berbuih di kulit hitam. Regis membelok keras saat Skyrai menghantam kami dari samping, dan aku tidak bisa fokus pada apapun selain mempertahankan kursiku di punggungnya. Api ungu berkobar di sela-sela giginya, dan dia mencabik sebagian sayap penyerang kami. Api menyebar dari lukanya dengan cepat, memakan binatang itu saat jatuh dari langit. Kami berputar di udara, kembali ke cabang kami di mana yang lain terlibat penuh dalam pertempuran. Gray meneriakkan sesuatu, dan Eleanor berdiri di punggung beruangnya. Regis merenggutnya dengan cakarnya, lalu berputar lagi, turun ke bingkai portal di kejauhan. Melirik ke belakang kami, aku melihat Gray menarik Sylvie dari Bu. Bahkan sekarang, di tengah kekacauan seperti itu, ada kelembutan dalam caranya memeluknya. Dengan ledakan rasa sakit yang tiba-tiba, tombak citin bercabang tiga menghantam kakiku, meninju mana yang melapisi tubuhku dan ke sisi Regis. Aku mendesis kesakitan dan hampir jatuh ketika Regis membelok keras untuk menghindari tembakan tombak yang dilemparkan oleh gerombolan krustasea yang merangkak ke atas pohon. "Kamu baik?" tanya Regis, kekhawatirannya terlihat jelas bahkan dalam geramannya yang serak. "Iya," desisku dengan gigi terkatup. "Jangan melambat." Saat aku berjuang dengan tombak, beberapa krustasea melompat dari sisi pohon. Jumbai di sepanjang bahu mereka mengembang seperti sayap untuk menangkap angin. Mula-mula beberapa, lalu selusin, lalu lebih banyak lagi meluncur mengikuti kami. Pada suatu pemikiran, orbital aku mendekat. Mana beresonansi di antara mereka, memunculkan perisai di sekitar kami. Tombak lain melirik perisai, lalu bilah kecil. Kami tiba di pulau kecil dengan akar yang diikat tepat di depan mereka, tetapi sinar langit sudah berputar-putar. Regis mulai bertransformasi, dan aku melepaskan punggungnya, satu tangan memegang tombak dengan mantap. Bu muncul di sebelah Eleanor dengan semburan mana, tapi aku fokus pada gerombolan yang mendekat saat aku melepaskan tombak itu dan melemparkannya ke samping. Tiba-tiba krustasea yang meluncur berantakan, jatuh seperti batu atau membentur dengan keras. Sosok berkulit berasap menerobos formasi mereka, dan aku menahan napas saat Cul merobek embel-embel dari salah satu monster, mendorong tinjunya yang dijiwai api ke yang lain menyebabkannya naik seperti kayu bakar sebelum membanting dua monster lagi begitu keras hingga aku mendengar suara berderak dari tempatku berdiri. Mereka menyerah mengejar kami dan terjun ke air untuk menghindarinya, memberinya waktu untuk mendarat di sampingku. Mengikuti tekanan terbatas yang dipancarkan ikatannya, aku menemukan Gray, Sylvie dalam pelukannya, melompat di antara dua cabang. Sebuah Skyrai merpati untuknya di tengah lompatan, tetapi mantra Sylvie berdenyut, dan Skyrai membeku di udara, melaju dengan memuakkan, dan menghilang di balik pohon. Gray bergegas dari cabang ke cabang, bergerak ke bawah dan ke arah kami sebaik mungkin dengan Sylvie di peluknya, tubuhnya masih terbungkus baju besi sulapnya. Ketika beberapa krustasea bergerak untuk memotongnya, dia melesat ke depan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga terlempar dari dahan. Sepasang jatuh, tidak sadarkan diri dan tidak mampu menyelamatkan diri, sementara yang lain membuang embel-embelnya dan hanyut ke dahan lain atau jatuh ke air. Zona bergoyang saat Cul menghantamkan senjatanya ke salah satu akar yang mengarah ke pulau kami. Kayu meledak, serpihan yang terbakar beterbangan seperti pisau ke segala arah. Api menjalar di sepanjang kayu menuju sekelompok krustasea. Beberapa terjebak dalam kobaran api, sementara yang lain melarikan diri ke air dengan cicit yang marah dan menggelegak. Gelembung mana transparan berwarna hitam berasap muncul di sekitar kami. Proyektil Chitinous menghantamnya sesaat kemudian, mengirimkan getaran melalui mana. Kita hanya perlu menunggu sampai Gray menyusul, kataku, mempertimbangkan pilihan kita. Ketegangan pada cadangan mana Cul terlihat jelas di matanya yang berkaca-kaca dan napasnya yang tidak menentu. Eleanor telah menunggangi Bu, lengannya yang patah menempel di perutnya saat mana berputar di sekelilingnya. Ketegangan yang bersemangat terpancar jelas dari Regis, satu-satunya dari kami yang tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran ini. Frekuensi proyektil dengan cepat meningkat hingga seluruh perisai bergetar dan nyaris tidak mempertahankan bentuknya. Tiba-tiba ada jeda di rentetan itu. Dari reruntuhan akar berasap yang telah dihancurkan Cul, sesosok kabur terlihat, berlari ke arah kami. Kecepatan lorong Grey menghilangkan asap, mengungkapkan lusinan mayat di luar. Aku menjatuhkan perisai saat dia berlari ke simpul akar dan masuk ke ceruk tempat bingkai portal disembunyikan. Cahaya halus memenuhi ceruk itu, memandikan Grey dalam cahaya pucat saat portal diaktifkan.
Cahaya meredup, dan perisai terbentuk kembali di atas kami tepat sebelum sinar langit menghantamnya. Saat aku menahannya di sana, berusaha melawan kekuatan binatang reliktem, Gray mengutuk, dan hatiku tenggelam. Dia memiliki kompas di tangannya, tetapi wajah portal itu terdistorsi oleh statis. Seolah merasakan mataku padanya, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak bekerja. Perisai yang berasal dari orbitalku habis. Api Phoenix, kehancuran, dan mana murni semuanya menyerang Skyray yang menyerang sekaligus. Lonceng kematian subsoniknya mencuri napasku, dan aku hampir tidak membawa pedangku tepat waktu untuk membelokkan tombak yang terlempar. Chul mendengus kesakitan dan berlutut saat Skyray yang sekarat itu jatuh ke air. Eleanor, bantu Chul. Perintahku, mengetahui seseorang perlu mengambil alih atau kami akan runtuh di bawah beban serangan terus-menerus ini. Di atasnya. Tatapan Eli berkedip ke ikatannya, dan Bu bergegas ke depan Chul, membawa tombak ke samping. Cahaya putih memancar dari Bu ke Eleanor, lalu darinya ke Chul. Tanda mananya membengkak, tetapi pengurasan pada Eli jelas, bahkan setelah meminjam mana dari Bu. Air meletus di depan aku, dan seekor krustasea mendarat dengan keras di tepi akar. Itu berotot lebar dengan sisik warna darah kering. Penjepit besar diklik bersama menggantikan tangan. Dia mengoceh berbahaya, menatapku untuk waktu yang lama, lalu bergegas maju, penjepitnya terulur. Rasa sakit menjalar di kakiku saat aku menggeser berat badanku untuk menepis satu penjepit sebelum memotong tulang rusuk penyerangku. Pedang merah menyala dengan api gelap. Aku merasakan sentakan ketakutan saat ujung tajam pedangku hanya menarik garis tipis darah biru tua. Satu penjepit tersentak dan menutup di sekitar pedangku. Lenganku tersentak menyakitkan saat ditarik hingga berhenti di tengah ayunan. Cakar lainnya terbuka lebar saat mengukir ke arah leherku. Aku tahu, pada detik antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, bahwa serangan itu akan membuat kepala aku lepas. Cahaya keemasan menyelimutiku saat sesuatu menghantamku dari belakang, dan cakar itu membenturnya. Aku terhuyung mundur tepat saat cahaya itu pecah. Alih-alih membawa aku dengan kuat di sisi leher, ujung tajam penjepit itu memotong tulang selangka aku. Pedangku melompat ke depan, api jiwa menyala hitam di atas baja merah, dan jatuh ke mulut monster yang terbuka dan menembus otaknya. Mata kecilnya yang marah berputar, dan dia merosot dari akar dan kembali ke air. Berputar, aku melihat Eleanor menatapku, terengah-engah, dan meskipun aku tidak tahu caranya, aku tahu dia baru saja menyelamatkan hidupku. Terima kasih, kataku, dengan hati-hati mendorong lukaku. Itu dalam, dan tulang di bawahnya telah patah, tetapi aku tidak berpikir itu akan mengancam jiwa dalam jangka pendek. Dia mengangguk, lalu mulai mencoba melepaskan tombak dari kulit tebal Bu dengan satu tangan yang sehat. Di dalam ceruk, Gray telah membaringkan Sylvie dan berlutut di sampingnya. Aku hanya bisa mendengar kata-kata lembut yang dia ucapkan hanya untuknya. Kamu dengarkan aku, oke Sylv. Sudah waktunya untuk pergi. Kami tidak bisa pergi sampai kamu kembali kepada kami. Aku ingin kau bangun sekarang, oke. Saat dia berbicara, tekanan niatnya meningkat hingga sulit bernapas. Mungkin merasakan perubahan itu, penyerang kami terhuyung-huyung, mundur, zona yang penuh dengan suara jeritan alien mereka. Sekarang aku bisa melihat lebih banyak lagi makhluk krustasea yang berenang dari perairan di sekitar kami. Terdengar raungan peringatan dari atas. Regis, sekali lagi dalam wujud penghancurannya, terbang berputar-putar di atas simpul akar. Di sekelilingnya, sinar langit berkerumun. Masing-masing cukup besar untuk menutupi seluruh pulau dalam bayangannya, namun mereka mengalir melewati satu sama lain saat mereka terbang seperti sekumpulan ikan. Tiga mendekati Regis, yang pertama mencair dalam serangan kehancuran. Yang kedua, bagaimanapun, merobek sayap Regis saat melintas, dan yang ketiga menghantamnya secara langsung, membuatnya berputar di udara. Yang lain turun ke atas kami semua, ekor kembarnya melengkung di bawahnya seperti kait. Saat terbang melewatinya, ekor-ekor itu mencambuk. Eleanor menjatuhkan diri ke perutnya, berteriak ketika dia mendarat dengan buruk di lengannya yang patah. Bu menangkap satu ekor di rahangnya, lalai saat duri menusuk tulang rusuknya. Yang lainnya dibelokkan ke perisai api jiwa. Skyray tersentak di tengah penerbangan, dan ekornya terlepas. Tubuhnya yang besar ditarik keluar jalur dengan keras sehingga ia bertabrakan dengan akar di sekitarnya sebelum jatuh ke punggungnya, banyak kakinya berputar lemah saat tenggelam. Gelombang api meluncur dari Chul, menahan pasukan kecil krustasea. Setiap kali seseorang mencapai pulau itu, semburan kekuatan, dari banyak piringan mana yang telah dipadatkan oleh Eleanor sebagai jebakan di sekitar tepi akar, mengirimkannya kembali ke danau. Namun sepertinya tidak ada habisnya penghuni zona itu. Regis membentur tanah dengan keras, menghancurkan beberapa krustasea di bawahnya. Api ungu menjilat di antara giginya dan berlari ke kaki dan ekornya saat dia berputar, membentak, dan mencakar monster manapun yang datang terlalu dekat. Bahkan saat dia bertarung, dia menyusut, kembali ke bentuk serigala bayangan normalnya. Sebuah tombak melirik mana Smokey yang menyarungkan tubuh Chul, tetapi sesaat kemudian belati cincin menembusnya dan jatuh di antara tulang rusuknya. Di depan aku, dua makhluk krustasea melompat ke akar, satu dengan tombak bercabang, yang lain mengayunkan jaring yang ditenun dari tumbuhan berserat. Jaring terbang, terbuka saat itu juga. Seberkas api hitam mengiris serat, dan aku melepaskan gelombang api jiwa dengan pedangku.
Kedua musuh bersandar padanya, memalingkan wajah datar mereka. Sisik mereka menghitam dan retak di beberapa tempat, tetapi tidak ada yang hancur. Saat tatapan mereka kembali padaku, kilatan mana yang bersinar bersarang di mata kanan atas salah satunya. Itu memekik dan jatuh kembali ke air, yang menyembur seperti geyser sedetik kemudian saat bautnya meledak. Yang lainnya merunduk di bawah baut mana lain sebelum meluncur di atas kulit kayu ke arahku. Itu menangkap bila aku ditombak bercabang dan membalikkannya, hampir merenggut senjata dari cengkeraman aku. Aku terpincang-pincang ke belakang, mencabut pedangku dan menghindari cengkeraman cakar, tetapi kaki dari kakiku yang terluka berputar di celah antara akar, dan aku terjatuh. Mana meledak di sisi krustasea, tapi hanya bergoyang sesaat sebelum tombaknya terangkat lagi. Eleanor menjerit dan Bu meraung. Tombak itu turun, dan aku menangkapnya dengan pedangku, membelokkannya sebagian. Cabang-cabang itu menembus armor dan lenganku, menjepitku ke kayu di bawah. Menarik kedua kaki ke belakang, aku menyulapnya menjadi angin. Ketika monster itu menimpaku, aku menendang dengan sekuat tenaga, melepaskan ledakan mana atribut angin di sepanjang kakiku. Penyerang aku diangkat dari kakinya dan dikirim jatuh dari akar dan kembali ke air. Tendangan itu mengirimkan sambaran petir rasa sakit ke kaki aku, dan bintang-bintang meledak di depan mata aku. Beberapa ledakan magis lainnya meledak. Aku bisa mendengar Chul meneriakkan teriakan perangnya dan geraman Regis. Berbalik, aku mengalami kilatan deja vu saat aku menarik tombak krustasea dari daging aku sebelum membiarkannya jatuh ke tanah. Di dekatnya di dalam gua akar, Gray sedang berlutut di samping bingkai portal dan Sylvie. Matanya terpejam, alisnya berkerut penuh konsentrasi, keringat bercucuran di dahinya. Cahaya ungu lembut memancar dari dia dan ikatannya. Bibirnya bergerak, tapi aku tidak bisa membacanya. Abu-abu, abu-abu. Suaraku pecah saat aku berteriak, kepalaku pusing saat aku secara tidak sengaja menekan tulang selangkaku yang retak. Dari sudut mata aku melihat Chul ditelan dalam gelombang krustasea saat mereka mengalir ke tepi pulau. Di sisiku yang lain, Regis dan Bu berdiri di dekat Eleanor. Dia meringkuk menjadi bola dan memeluk lengannya yang patah. Penguat mana itu hilang, dan darah mengalir dengan bebas. Bahkan ketika aku menyaksikan, dua tombak lagi mengenai beruang penjaga, bersarang di kulitnya yang keras. Tekanan tajam mematahkan permukaan daging di sekitar betis aku, dan aku tiba-tiba terseret ke belakang. Krustasea besar berwarna merah darah menjepit aku dan menarik aku ke arah air. Pedangku mendarat di lengannya tepat di bawah cakarnya, memotongnya, tapi sudah dua lagi yang meraihku, mencengkeramku. Jari-jariku meluncur melintasi permukaan akar yang berlendir dan licin darah, tidak bisa membeli. Luka aku menjerit dengan setiap gerakan putus asa, tetapi ini terkubur di bawah air kepanikan aku yang bergolak. Sesuatu mengenai sikuku, dan tanganku mati rasa. Gagang pedangku terlepas dari genggamanku. Berguling, aku menendang dengan marah, mengirimkan semburan angin dengan setiap pukulan. Itu tidak cukup. Penjepit besar terangkat di atasku seperti guilotin. Kemudian, semuanya berhenti. Kebisingan, tekanan, cakar yang mencengkeram, bahkan bayangan sinar langit yang menyelimuti pulau akar. Perlahan, aku melihat ke kakiku. Krustacea yang cakarnya telah aku potong terhuyung-huyung, wajahnya tampak seperti topeng kesakitan dan kemarahan yang mengerikan, darah biru membeku di udara di sekitar lukanya. Yang lain memelukku, cakarnya menjepit kakiku. Yang ketiga berdiri di atasku dengan penjepitnya terulur. Suara berderak basah yang berulang-ulang menyela kesunyian. Chul telah menyeret dirinya keluar dari tumpukan. Senjata besarnya jatuh ke musuh yang tidak bergerak demi musuh, tetapi setiap ayunan datang lebih lambat dari yang terakhir, dan dia terhuyung-huyung dalam keadaan mabuk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Eleanor menggunakan lengannya yang sehat untuk menyeret dirinya ke samping Bu. Dia tampak hampir pingsan. Akhirnya, aku melihat kembali ke dalam gua. Sylvie berdiri. Gray ada di sisinya, mendukungnya. Mata Asura bersinar, emasnya berbintik-bintik kecubung. Aku tidak bisa bertahan selama ini, katanya dengan hati-hati, bersandar pada Gray. Semuanya, cepat, teriakku, menyentak bebas dari krustasea yang tidak bergerak dan menyeret diriku berdiri. Ke portal. Sambil mengerang kesakitan, Eleanor mencengkeram bulu Bu saat dia setengah membimbing, setengah menariknya ke bingkai portal. Chul telah berhenti berayun, dan senjatanya telah lenyap. Dia tampak di ambang kehancuran ketika Regis muncul di sebelahnya, mengambil sebagian dari berat setengah Phoenix. Di dalam, Gray sudah berbalik dan menyalurkan aether ke kompas. Saat relik diaktifkan, portal bergeser untuk mengungkapkan garis besar hantu dari apa yang ada di baliknya. Waktu menyelinap kembali ke urutan dengan perasaan seperti telinga aku bermunculan. Gray menghilang dalam kilatan ungu, muncul kembali di luar mulut gua dari akar-akar yang kusut, bilahnya mengukir krustasea yang berusaha menyeretku ke dalam air. Aku terhuyung ke depan dan masuk ke portal. Kakiku berpindah dari kulit kayu yang licin ke batu padat yang bermandikan cahaya putih keemasan dari portal besar yang sekarang ada di punggungku. Aku bergoyang pusing. Jantungku berdebar kencang, setiap detak berdenyut dalam pandangan kaburku. Aku fokus untuk mengendalikan napas aku, menguasai kesibukan pasca pertempuran yang memabukkan. Saat-saat panjang berlalu sebelum akhirnya aku menemukan kekuatan untuk mengangkat kepalaku. Teras,
yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk, menjadi kosong dan suram jika dibandingkan. Beberapa lusin pendaki berdiri dengan perhatian kaku, fokus mereka terutama pada berbagai pintu masuk ke teras. Segelintir, bersama dengan beberapa pegawai, menatapku dengan penuh harap, meskipun alis mereka semakin tinggi semakin lama mereka menatap. Sebelum aku sempat berbicara, Eleanor dan Bu muncul di sampingku, lalu Chul di hadapan mereka. Caera. Lauden. Aku menghela napas, tidak percaya. Kakak angkat aku memisahkan diri dari sekelompok penjaga dan berlari. Petugas yang telah menatapku dengan rahang kendur mundur selangkah, bertukar pandangan tegang. Keterkejutan aku berubah menjadi keterkejutan ketika Lauden memeluk aku dan menarik aku kepadanya dalam pelukan kekeluargaan. Aku menunggu tanpa kata untuk sesuatu terjadi, napasku tercekat di dadaku. Setelah beberapa detik, dia mundur dan berdeham. Kami khawatir kamu telah, dia terdiam saat fokusnya beralih ke yang lain. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa, teman-temanmu? Sebelum aku bisa menjawab, dia sepertinya memperhatikan luka aku untuk pertama kalinya, dan wajahnya jatuh. Kamu terluka, ikutlah denganku, aku akan, tidak, tunggu, aku akan membawa orang ke sini. Bawakan mereka tempat duduk. Dia membentak tentara di dekatnya, yang menonton dengan penuh minat. Eleanor bersandar pada Bu, darah mengalir dari beberapa luka, matanya nyaris tidak terbuka. Dalam kondisi yang lebih buruk adalah Chul, yang terkulai bahkan saat aku memandangnya, seolah beban perhatianku lebih dari yang bisa dia pikul. Tanah bergetar saat dia jatuh ke satu lutut, matanya tertutup rapat dan napas terengah-engah. Aku, baik-baik saja, katanya, kata-katanya tidak jelas. Omong kosong, kita bisa. Gray, Regis, dan Sylvie muncul di samping Bu. Membawa tabib, Lauden selesai sebelum memperhatikan para pendatang baru. Dia mengambil langkah mundur tanpa sadar, matanya melebar seperti bulan purnama. Ascender Gray. Gray hampir tidak mengakui Lauden, langsung pergi ke sisi saudara perempuannya. Dia mengangkat dagunya sehingga dia bisa menatap matanya. Dari bahunya, dia berkata, "Ya, tabib. Siapapun yang kamu miliki." Dengan cepat. Eleanor menepis tangan Gray dan berdiri tegak, melepaskan bebannya dari beruang penjaga. Saat dia mulai berjalan menuju Chul, Bu mengikuti. Gray meraihnya, tetapi Sylvie meletakkan jari-jarinya dengan ringan di lengan bawahnya, jadi dia malah menoleh ke arahnya. Sesuatu lewat di antara mereka tak terucapkan, dan beberapa ketegangan di bahu Gray mengendur. Aku merasakan Lauden mendekat untuk berdiri di sampingku, dan bersama-sama kami menyaksikan Eleanor sekali lagi menarik mana dari ikatannya dan menanamkannya langsung ke inti Chul. Tanduk Fritra, bisiknya. Apa yang terjadi sekarang? Aku juga bisa menanyakan hal yang sama padamu, kataku, belum menghilangkan kegembiraan yang tidak biasa yang dia tunjukkan saat melihatku. Mengapa kamu di sini? Aku bertanggung jawab atas rotasi yang menjaga portal, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari yang lain. Darah tinggi kami berpisah tepat di tengah. Separuh mengikuti ayah ke dalam relik, sementara sisanya memihak Justus. Corbett dan Lenora memihak Cerise. Tanyaku, tidak percaya, di depan umum. Chul tumbuh cukup kuat untuk berdiri, dan Eleanor terhuyung ke belakang. Dia meraupnya dan meletakkannya di atas beruangnya. Keduanya tampak bersyukur dan kelelahan secara bersamaan. Lauden mengeluarkan ejekan lemah. Paman Agung kita Justus melakukannya untuk mereka. Aku tahu politik darah tinggi cukup baik untuk dipahami, tetapi aku tidak punya kepala untuk itu saat ini. Aku telah melakukan yang terbaik untuk mengabaikan lukaku sejauh ini, dan aku tidak lupa mengapa kami berada di sana. Di mana Cerise? Apakah dia? Ekspresi Lauden menjadi gelap. Sebagian besar tabib kita akan bersamanya. Dia sudah menungguku cukup lama. Aku memandang teman-teman aku, keletihan merayapi setiap suku kata yang aku ucapkan. Ayo bergerak. Regis menyenggolku dengan kepalanya. Mendapatkan. Bersyukur bisa mengurangi beban kakiku yang terluka, aku bersandar ke punggungnya. Bersama-sama, kami semua meninggalkan teras dan melewati alun-alun tempat para pendaki biasanya mencari kelompok untuk pendakian mereka. Seperti teras portal, itu sangat kosong. Lauden berjalan tepat di depan kami, dan meskipun dia sesekali melirik ke arahku, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah berubah, pikirku. Apakah itu karena takut akan keadaan atau karena pertumbuhan dalam kedewasaan? Aku tidak tahu, tetapi saudara angkat aku tidak lagi bertingkah seperti Corbett dan Lenora yang manja. Kami berjalan langsung di sepanjang boulevard utama menuju portal antar level. Orang-orang mengintip ke arah kami, tetapi tidak ada yang mendekati. Aku melihat pemilik penginapan dan pemilik toko yang aku kenal dan menyadari bahwa mereka juga terjebak di sini. Sungguh menakjubkan Cerise mampu mempertahankan kendali selama ini. Meskipun telah membahas beberapa detail dari rencana potensial untuk memotong akses ke reliktem, aku masih tidak percaya apa yang aku lihat ketika kami mencapai pintu masuk zona itu. Mengelilingi tepian portal yang biasanya melakukan transit antara dua tingkat pertama reliktem, masalah sederhana adalah serangkaian perangkat yang tidak biasa. Dibangun dari logam berwarna biru yang serupa dengan yang kami gunakan untuk menangkap Orlaet, rumah logam itu berisi kristal mana yang luar biasa besar, menghubungkannya dengan artefak berbentuk seperti mangkuk yang diputar di sisinya. Seluruh strukturnya berupa kawat tebal yang berantakan. Goresan yang terlihat dari mana yang berkerut terpancar dari mangkuk ke portal, mendistorsi permukaannya yang biasanya halus.
Di sekeliling perangkat ini, beberapa kristal permana, adalah beberapa lusin penyihir. Sekilas yang bisa aku lihat, mereka menyalurkan mana dalam jumlah besar ke dalam kristal. Hanya setelah mengambil semua ini aku menyadari ada banyak orang lain di sekitar. Sebagian besar adalah Ascenders bersenjata dan penuh perhatian. Penjaga, beberapa di antaranya berfokus pada Gray, dengan jelas mengenalinya, sementara yang lain berpindah tangan ke senjata saat mereka menatap Chul, Bu, atau bahkan Sylvie, kegugupan mereka terlihat jelas di garis tegang wajah mereka. Tapi ada juga sejumlah besar penyihir yang sibuk. Beberapa tampak menunggu, yang lain membantu pria dan wanita yang lelah meninggalkan alun-alun. Beberapa orang berbaring di depan atau dibawa ke gedung terdekat, yang aku duga telah diubah menjadi rumah sakit. Aku sejenak bingung dengan ini, tidak yakin apa yang menyebabkan begitu banyak luka, lalu salah satu penyihir yang merawat kristal mana runtuh. Beberapa orang bergegas ke sisinya, dan aku terkejut melihat Eleanor juga di sana. Meskipun tanda tangan mana miliknya goyah dengan usahanya, dia menyalurkan sedikit mana yang dia miliki ke penyihir, membawanya kembali dari tepi serangan balik. Mereka yang menahannya menyaksikan ini dengan heran, dengan rahang kendur dan mata terbelalak saat penyihir yang tidak sadarkan diri di lengan mereka bergerak. Eleanor mundur, membiarkan mereka membantu penyihir itu pergi. Sementara itu, penyihir lain masuk untuk menggantikan yang pertama. Dan di tengah semua ini adalah mentor aku. Seris berlutut di atas bantal di sebelah wadah kaca berisi cairan biru bercahaya. Di dalam wadah terdapat kepala Sovereign Orlight Fritra yang terpenggal, atau apa yang tersisa darinya. Dagingnya telah membusuk menjadi serpihan-serpihan yang compang camping, rambutnya rontok, soket kosong menatap tanpa jiwa melalui kaca. Mata Seris tertutup dan dikelilingi oleh bayangan gelap. Dia tampak pucat, tanda mana lemah. Satu tangan dicelupkan ke dalam wadah terbuka, jari-jarinya mengepal di sekitar tanduk Orlight. Dia menyalakan perangkat itu sendiri. Kesadaran yang tiba-tiba ini membuat aku kedinginan karena tidak percaya. Chilrit berdiri di sampingnya, memperhatikan kami mendekat. Dia menatap Gray untuk waktu yang terasa sangat lama, lalu membungkuk dan mengatakan sesuatu dengan lembut di telinga Seris. Dia kaget, jari-jarinya kejang di sekitar tanduk, dan riak mengalir melalui distorsi mana yang diarahkan ke portal. Matanya terbuka perlahan, dan dia harus berkedip beberapa kali sebelum dia bisa fokus pada wajah Chilrit. Dia tidak berbicara, tapi pandangannya beralih dari punggawa ke Gray, dan tulang punggungnya tegak. Sepertinya peran kita terbalik dari pertemuan pertama kita, Seris, katanya. Meskipun dari luar dia kaku, nadanya lembut, menghibur. Kamu memanggilku, dan aku di sini. Tapi aku tidak yakin bagaimana aku bisa membantumu. Dia menggelengkan kepalanya, mengirimkan riam rambut berwarna mutiara tumpah ke wajahnya. Ketika dia berbicara, suaranya kasar. Orlight, tanduknya, bertahan sampai, dia terdiam, raut wajahnya mengendur karena kebingungan. Tanganku terulur ke arahnya secara naluriah, jari-jariku berkedut dengan keinginan untuk membantu, entah bagaimana membuat ini lebih baik. Aku tidak ingat pernah melihat Seris begitu lemah, begitu hancur. Aku ingin meminta maaf, memohon pengampunannya, tetapi aku menahan diri, memaksakan emosi aku. Gray yang dia butuhkan sekarang, bukan aku. Kekuatan dan dukungan Seris adalah landasan hidup aku dibangun. Melihatnya seperti ini tidak cocok dengan kenyataan seperti yang aku pahami. Dia tidak tergoyahkan, tidak berubah. Dan tampaknya, pada batas kemampuannya yang luar biasa. Mereka menguji portal secara terus-menerus. Dengan interval yang tidak teratur. Seris berhenti sejenak untuk menarik napas. Tanpa mana dari Orlight, penyihir harus menyalurkan sepanjang waktu, sementara aku beroperasi sebagai fokus. Jika kita berhenti, dia berhenti dengan lelah. Mereka akan tahu dalam hitungan menit, Chilrit menyelesaikan untuknya. Sudah 2 minggu seperti ini. Skite Seris tidak bergerak, tidak tidur. Dia, Chilrit memotong dirinya sendiri saat suaranya pecah, tampilan emosi terkuat yang pernah aku lihat dari punggawa yang tabah. Kami gagal menemukan solusi yang bisa diterapkan untuk mengarahkan ulang mana tanpa dia bertindak sebagai fokus. Beberapa teori telah dipertimbangkan sebelum kami tiba di sini, tetapi semuanya gagal. Kalau saja Gelatik atau Gideon ada di sini, kata Gray pelan, mengamati situasi dengan cemberut serius. Kenapa tidak hancurkan saja portalnya? Aku berseru, melihat dari muka ke muka. Aku pernah melihat Gray menghidupkan kembali portal tua yang rusak sebelumnya. Aku tahu Seris tidak akan melupakan hal ini, tentu saja, tetapi segan dia untuk menghancurkan apapun yang diciptakan oleh Jin. Aku tahu dia juga tidak akan dengan bersemangat menghancurkan relik ini kecuali dia tahu relik itu dapat dibuat ulang. Tanpa kesempatan untuk bereksperimen, kami tidak yakin apa yang sebenarnya mungkin terjadi, jawab Chilrit. Matanya melompat ke Seris untuk sesaat, lalu kembali ke aku, melanjutkan dengan tenang. Meskipun, jika ini lebih jauh, aku akan tidak pernah melanggar perintah langsung, potong Seris, tegas terlepas dari kondisinya. Bahkan aku tidak bisa menjanjikan itu akan berhasil, Gray menambahkan, mata emasnya terpaku pada portal. Tapi apakah semua ini, dia melambaikan tangannya ke peralatan, benar-benar sebanding dengan penderitaan dan risikonya? Seris tidak menjawab, dan percakapan terputus karena beberapa tabib mereka akhirnya mengalihkan perhatian mereka kepada kami. Mereka bergegas membaringkan Eleanor dan aku di depan terdekat dan mulai merawat luka kami.
Mereka menyodok dan mendorong aku, mengolesi aku dengan salep peremajaan, dan merapal mantra untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Namun, selama ini, fokus aku tetap pada Cerise dan Gray, dan masalah yang mereka hadapi sekarang. Aku ingin menawarkan saran, solusi, ide, untuk memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan Cerise selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi pikiran aku diselimuti oleh rasa sakit, ketakutan, dan yang terpenting penyesalan. Aku tidak bisa menghindari bertanya pada diri sendiri apa yang harus aku sumbangkan ketika aku dikelilingi oleh Skites, pengikut, Asura, dan apapun Grey itu. Arthur, aku mengingatkan diriku sendiri. Arthur Lewin, tombak dari Dicaten. Aku menginginkan apa yang selalu aku inginkan, menjadi pusat segalanya. Menjadi alat perubahan. Itu adalah mimpi Severen, yang dia tinggalkan untukku ketika dia menghilang ke dalam reliktem. Dan sekarang aku lebih dekat dari yang dia bayangkan untuk mewujudkan perubahan sejati di Alakria, tetapi aku bukanlah katalis untuk perubahan itu. Tidak, kehormatan itu milik seorang pria yang secara harfiah disebut Godspell. Pikiranku menghilang, dan kemudian, tanpa sengaja, aku tertawa terbahak-bahak yang mengejutkan tabib yang bekerja di bahuku dengan sangat parah sehingga dia menjepit tulang selangka yang patah. Tawaku berubah menjadi erangan kesakitan. Semua orang menatapku, dan aku merasa diriku memerah. Maaf, aku pikir aku mungkin punya ide.